Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya teman-teman dari mata kuliah evaluasi pendidikan? Kami dari kelompok 1 evaluasi pendidikan akan memaparkan materi mengenai penilaian autentik. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan, Bapak Profesor Dr. Ari Saptono, SE MPD, kami dari kelompok beranggotakan, saya, Apmiliana Tridharma, selaku moderator, dan Aryunda Christine, Natalia BR Tarigan, selanjutnya ada Indah Hibatul Wafi, Iqbal Fadila, Anto Wijaya, Muhammad Alifa Akmar, dan Devi Andini akan mempresentasikan hasil mengenai diskusi kita mengenai penilaian autentik. Check it out! Materi pertama mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan suatu konsep dasar dalam bidang kependidikan yang dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Taksonomi Bloom dapat diartikan juga sebagai suatu struktur yang ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan seseorang mulai dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi dan memiliki tujuan agar pendidik atau siapapun dalam dunia pendidikan dapat dengan mudah mengklasifikasikan atau menentukan level kognitif suatu materi serta konsep pembelajaran yang sesuai. Nah, taksonomi Bloom ini terbagi menjadi 3 ranah, di mana yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah efektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotorik. Untuk lebih lanjutnya, kita ke penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan suatu perilaku seseorang yang dihasilkan dari proses berpikir dan hasil belajar. Dalam ranah kognitif ini belum membaginya menjadi 6 tingkatan, di mana yang pertama yaitu C1 terkait pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan atau pengaplikasian, C4 analisa, C5 sintesa, dan C6 evaluasi. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, para ahli psikologi banyak mulai merasa taksonomi dari si Bloom ini sudah kurang sesuai dengan pendidikan di zaman itu. Maka dari itu pada tahun 2001, seorang tokoh bernama Caldwell dan para ahli psikologi aliran kognitif lainnya mulai merevisi taksonomi Bloom ini. Pada taksonomi Bloom revisi ini, pada ranah kognitif itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, di mana C1 sampai C3 sebagai low order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah, dan C4 sampai C6 sebagai higher order thinking skill atau itu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tiap-tiap poinnya juga mengalami sedikit penyesuaian, di mana yang pertama yaitu ada mengingat atau remembering, yang kedua ada memahami atau understanding, yang ketiga ada menerapkan atau applying, yang keempat ada menganalisa atau analyze, yang kelima ada mengevaluasi atau evaluasi, dan yang terakhir ada mengkreasi atau creating. Nah, dapat kita lihat dari hasil revisi taksonomi Bloom tadi dan yang revisinya, yaitu kemampuan higher order thinking skill atau HOTS itu menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan untuk saat ini. Karena dapat kita ketahui bahwa di abad ke-21 ini kemampuan berpikir tinggi dan kritis sangat dibutuhkan bagi seseorang. Yaitu ranah afektif. Afektif merupakan suatu perilaku yang muncul dari seseorang karena adanya pertanda kecenderungan memilih suatu pilihan atau keputusan untuk beraksi dalam suatu lingkungan. Pada ranah afektif ini, taksonomi Bloom lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan emosi seseorang. Contohnya perasaan, semangat, minat, motivasi, sikap, dan lain-lain. Taksonomi Bloom membagi ranah afektif ini menjadi ke dalam 5 jenjang. Yang pertama adalah penerimaan atau receiving. Nah, penerimaan ini mengacu pada suatu kemampuan seseorang terhadap kepekaan dalam memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua adalah pemberian respon atau responding. Nah, pemberian respon ini berada satu tingkat di atas penerimaan. Pemberian respon ini adalah suatu kemampuan untuk merespon dan berpartisipasi aktif dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga adalah pemberian nilai atau penghargaan. Nah, pemberian nilai ini mengacu kepada penerimaan terhadap sebuah sistem nilai, di mana ini juga melihat keterkaitan pemilihan nilai yang sesuai.
Yang keempat adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini mengacu kepada suatu penyatuan nilai di mana terdapat sikap-sikap berbeda yang akan dinilai. Yang kelima adalah karakterisasi. Karakterisasi ini mengacu kepada suatu kemampuan dalam mengendalikan perilaku seseorang sesuai dengan nilai yang telah diorganisasikan. Nah, ranah ketiga ini ada yang namanya ranah psikomotorik. Psikomotorik sendiri itu merupakan sebuah perilaku yang didapatkan atau muncul dari hasil kerja fungsi tubuh manusia. Nah, untuk ranah psikomotorik ini itu taksonomi Bloom membaginya menjadi 5 jenjang, di mana yang dari paling rendah sampai ke paling tinggi. Di antaranya ada P1 ada peniruan, P2 ada manipulasi, P3 ada ketetapan, P4 ada artikulasi, dan yang terakhir ada P5 terkait pengalaman. Baik, berikutnya ada konsep dasar penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan pendekatan dan instrumen asesmen yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas, yaitu membaca, meringkas, eksperimen, mengamati, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 104 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Lalu selanjutnya ada manajemen penilaian autentik. Aspek yang diukur dalam penilaian autentik meliputi penilaian proses dan hasil belajar, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu yang kedua ada aspek psikologi, yaitu kemampuan untuk melakukan keterampilan atau praktik. Lalu yang ketiga ada aspek afektif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan sikap, perilaku, kesukaan, emosi, motivasi, kerjasama, dan koordinasi setiap siswa. Yang selanjutnya ada pengembangan dan implementasi penilaian autentik. Yang pertama, penilaian sikap atau afektif. Penilaian sikap dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada pengamatan atau observasi, yang kedua ada penilaian diri, dan yang ketiga ada penilaian teman. Nah, yang pertama, pengamatan atau observasi ini umumnya dilakukan dengan mengamati sikap siswa baik selama mata pelajaran berlangsung maupun dalam hal umum. Biasanya sikap yang dinilai siswa ini meliputi kedisiplinan, ketekunan, kejujuran, hingga kerjasama. Yang selanjutnya, kalau penilaian diri itu merupakan implementasi dari pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi di sini siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri dengan format yang telah guru berikan. Nah, supaya tidak terjadi subjektivitas yang terlalu tinggi, sebelum melakukan penilaian, guru harus mengedukasi siswa mengenai tujuan penilaian diri, kompetensi yang akan dinilai, indikator dan skala penilaiannya, serta format penilaian diri kepada siswa untuk melakukan penilaian. Dan yang ketiga ada penilaian antar teman atau peer assessment. Ini merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh siswa untuk menilai temannya sendiri. Ini dilakukan selama 1 kali dalam 1 semester. Dalam hal ini, guru harus memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai kejujuran, kedisiplinan, ketaatan dalam melaksanakan ketertiban, hingga kerjasama dan lainnya untuk dijawab oleh siswa agar penilaian dapat berjalan dengan seharusnya. Di sini terdapat bagan penilaian sikap yang umumnya dilakukan. Penilaian sikap yang biasa dilakukan terdiri dari 2. Yang pertama ada penilaian sikap utama, lalu yang kedua ada penilaian sikap penunjang. Untuk penilaian sikap utama terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama yaitu observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester atau selama pembelajaran berlangsung maupun di luar proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada observasi yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas, baik dilakukan di luar jam pembelajaran maupun berdasarkan informasi yang valid mengenai siswa yang akan dinilai. Lalu yang selanjutnya ada penilaian sikap penunjang. Penilaian sikap penunjang ini dilakukan oleh masing-masing siswa dan teman-temannya.
Proses penilaian penunjang ini dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Baiklah, saya Aryunda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengetahuan kognitif. Penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat dari berbagai tes tulis seperti pilihan ganda, uraian, dan lain-lain. Yang pertama, dalam penilaian autentik dapat dilihat yaitu soal-soal uraian adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik menjawab soal tersebut dengan merumuskan jawaban mereka sendiri. Yang kedua, penilaian pilihan ganda yang memiliki kelebihan mudah mengoreksi, dan yang kedua, cukup banyak materi yang tercantum dalam setiap materi yang sudah dipelajari peserta didik. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan yang dapat dilihat dari tes tulis, tes lisan, dan teknik lain seperti portofolio dan observasi. Dapat dilihat bagan dalam penilaian pengetahuan di PPT kami. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang nilai kompetensi pengetahuan dapat diperoleh dari yang pertama, penilaian harian, yang kedua, penilaian tengah semester, dan yang terakhir, penilaian akhir semester. Selanjutnya ada keterampilan atau bisa disebut dengan psikomotorik. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan cara-cara seperti pada gambar ini, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penilaian untuk kerja, yaitu penilaian untuk mengamati kegiatan siswa dalam menerapkan sesuatu yang dapat diamati, seperti untuk kerja, dalam melaksanakan sholat, membaca puisi, membaca surat-surat pendek, praktik olahraga, berpidato, dan lain sebagainya. Yang kedua, penilaian proyek, yaitu penilaian yang diberikan kepada siswa dalam melaksanakan tugas dalam waktu tertentu untuk mengukur pemahaman siswa dalam melakukan penyelidikan. Penilaian ini dapat meliputi perencanaan, termasuk mengembangkan desain, pengumpulan data, pengolahan data, sampai kepada pelaporan hasil penyelidikan. Yang ketiga ada penilaian produk. Penilaian hasil karya siswa misalnya berupa hasil karya, berupa lukisan, kaligrafi, membuat kue, membuat alat musik, alat kebersihan, dan lainnya. Yang terakhir, penilaian portofolio adalah penilaian yang berupa rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan siswa. Nilai akhir pada kompetensi keterampilan diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada tentukan nilai optimal untuk masing-masing KD. Yang kedua, untuk KD yang hanya dilakukan sekali penilaian, hasilnya berlaku sebagai nilai optimal untuk KD tersebut. Yang ketiga, buat tabel untuk mendokumentasikan seluruh hasil penilaian keterampilan selama 1 semester. Yang keempat, masukkan seluruh hasil penilaian tersebut sesuai dengan teknik yang digunakan. Yang terakhir, hitung jumlah nilai optimal dari seluruh KD untuk mendapatkan jumlah skor yang diperoleh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.